Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Bertemu kembali kita hari ini untuk melanjut pembelajaran kita. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik hati, kami bersyukur untuk semua berkat yang sudah kami terima. Engkau mengumpulkan kami hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kami, meneladan Engkau dalam hal berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami tumbuh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masuk materi meneladan hidup Yesus, yaitu dalam hal berdoa. Yesus merupakan teladan kita dalam hal berdoa, di mana Yesus selalu mengawali semua kegiatannya dari doa. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, kalian mengerti arti doa. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat berdoa. Yang ketiga, menjelaskan doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mampu menjelaskan syarat-syarat berdoa yang baik. Dan yang kelima, kamu mampu membuat doa yang baik sesuai dengan rumusan yang menurut doa Bapa kami yang akan kita pelajari nantinya. Apa itu doa? Doa adalah suatu pernyataan iman manusia di hadapan Allah yang merupakan pencipta alam semesta termasuk manusia. Doa juga merupakan nafas hidup bagi orang beriman. Lalu apa alasan manusia berdoa? Alasan manusia berdoa adalah karena Tuhan pencipta manusia dan semesta. Maka mereka mengkomunikasikan segala yang mereka alami dan mereka rasakan kepada Tuhan Sang Penciptanya. Lalu apa yang diucapkan orang ketika berdoa? Pada umumnya, setiap orang menyampaikan ungkapan pengalaman yang dialaminya dalam kehidupannya terhadap Tuhan dengan kata-kata. Bisa jadi berawal dari pujian atau ucapan syukur atas semua yang sudah dia rasakan. Kemudian yang kedua itu permohonan, memohonkan atas semua yang ia butuhkan dalam kehidupannya. Lalu kapan kita berdoa dan dengan siapa? Kita berdoa kapan saja bisa, dengan siapa saja bisa. Ketika kita mau tidur, istirahat malam, atau ketika sedang sakit, ketika sedang makan, ketika sedang dalam masalah. Ada banyak masalah yang kita hadapi yang bisa kita bawakan dalam doa. Nah, berdoa juga dapat dilakukan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga, teman-teman, dan saudara-saudara kita yang lain. Tentunya dengan kebutuhan yang sama dengan kita. Sebagaimana halnya, Yesus juga berdoa setiap saat dalam hal penting di hidupnya. Selalu diawali dengan doa. Ketika ia mau dibaptis oleh Yohanes, ia juga mengawalinya dengan berdoa. Terdapat dalam Injil Lukas bab 3 ayat 21. Kemudian ketika Yesus berbicara dengan Petrus tentang perutusan panggilan para rasul, Yesus juga sedang berdoa. Terdapat dalam Lukas 19 ayat 18. Nah, yang ketiga adalah saat Yesus akan mengalami sengsara dan wafatnya. Ia juga mengawalinya dengan berdoa di Taman Getsemani bersama para rasulnya. Semua peristiwa dalam kehidupan Yesus diawali dengan doa. Nah, dalam slide ini saya melampirkan sebuah link untuk video yang dapat kalian tonton.
Video ini berdasarkan Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13 yang isinya bahwa murid Yesus meminta Yesus supaya Yesus mengajari mereka tentang berdoa sama halnya seperti Yohanes mengajari murid-muridnya dalam hal berdoa. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu mau berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ada panjang lagi lanjutannya. Kalian bisa baca sendiri, bisa dengar sendiri melalui link video yang Ibu lampirkan. Ya. Nah, di link yang tadi kalian sudah dengar dan kalian bisa baca sendiri, isinya adalah tentang Yesus mengajarkan para murid-muridnya tentang doa. Di mana yang diajarkannya adalah doa Bapa Kami yang sudah kita kenal. Nah, doa Bapa Kami ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah seruan, baru yang kedua adalah permohonan. Pembagian doa Bapa Kami yang pertama adalah seruan, di mana ini diawali dengan dimuliakanlah namamu, yang artinya orang beriman menyatakan imannya dan menyatakan kekudusan Allah dan mengakui kemuliaan Allah di tempat yang tertinggi. Nah, yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Nah, orang beriman mengungkapkan kerinduannya terhadap kedatangan kerajaan Allah. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini adalah harapan agar Allah bertindak sehingga rencana penyelamatan terlaksana secara sempurna menyangkut manusia. Bagian yang kedua dari doa Bapa Kami adalah permohonan. Dimulai dari berikanlah kami rezeki pada hari ini, di mana manusia mengakui seluruh hidupnya tergantung pada Allah. Makanan adalah rezeki, lambang datangnya kerajaan Allah yang penuh dengan kegembiraan dan damai. Nah, yang kedua, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini menandakan bahwa untuk dapat menerima pengampunan dari Allah, kita juga dituntut mau mengampuni sesama dan saling mengampuni tentunya. Kemudian, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, yaitu di mana setan berusaha membinasakan orang-orang yang diserangnya. Nah, kita minta permohonan kepada Allah supaya kita dilepaskan dari pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini permohonan supaya kita dibebaskan dari yang jahat. Selain dalam Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13 tentang mengajar berdoa, dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai 15 juga terdapat Yesus mengajar para muridnya tentang hal berdoa, dan juga ada Yesus di situ menasihatkan, mengingatkan bagaimana cara berdoa yang baik. Yang pertama itu berdoa di tempat yang sepi dan hening. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi, karena Allah yang tersembunyi akan melihat engkau. Itu katanya dalam Injil. Kemudian yang kedua, saat berdoa jangan bertele-tele seperti orang munafik yang tidak mengenal Allah. Cukuplah berdoa dengan kata yang sederhana, tidak perlu panjang-panjang. Kemudian berdoalah sesuai dengan keadaan, itu maksudnya. Jangan bertele-tele dan jangan dikarang-karang, sesuai dengan keadaan yang kamu alami pada saat kamu berdoa. Mau sedih, mau senang, ucapkan sesuai dengan yang kamu rasakan pada saat kamu berdoa itu.
Nah, tempat yang sepi dan hening umumnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ada hubungan intim dalam berdoa. Ada kenyamanan tertentu dalam berdoa di tempat yang sepi. Selain mengajarkan tentang berdoa, Yesus juga berdoa dalam setiap saat, dan Yesus juga mendoakan para rasul ketika ia dalam posisi hendak mengalami sengsara. Terdapat dalam Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Yesus berdoa agar para rasul itu dipelihara dan dilindungi dari yang jahat. Lengkapnya lihat Yohanes bab 17 ayat 11 sampai 12. Kemudian Yesus meminta agar murid-muridnya itu disatukan dalam kedamaian yang sama seperti Yesus dan Allah Bapa. Lihat dan baca Yohanes bab 17 ayat 21 sampai 23. Kemudian Yesus juga berdoa agar murid-muridnya memiliki sukacita yang sempurna. Terdapat dalam Injil Yohanes 17 ayat 13. Nah, kamu bisa baca sendiri, buka Alkitabmu sendiri, cari Injil sesuai dengan yang tertulis dalam slide, sesuaikan, baca, dan pahami. Selain mendoakan murid-muridnya, Yesus juga mendoakan semua orang yang percaya. Masih dalam Injil Yohanes bab 17. Ini lanjutannya ya, ayat 20 sampai 26. Yesus mendoakan orang yang percaya ini supaya disatukan dalam kesatuan yang sama seperti Yesus dengan Allah Bapa, yaitu terdapat dalam Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 23. Nah, kemudian agar semua orang percaya melihat kemuliaan Allah dan mengalami kasih Allah yang sempurna. Itu doa Yesus bagi orang yang percaya kepada Allah. Nah, terdapat dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 26 sampai ayat 24 sampai 26. Untuk lengkapnya silakan anak-anak Ibu buka sendiri dalam kitab sucinya, sesuaikan dengan slide yang ada. Nah, ini yang paling penting dalam berdoa yang patut kita teladani juga dari sikap doa Yesus, yaitu Yesus mengajarkan kepada kita tentang sikap pasrah pada kehendak Allah. Dalam Injil Matius 26 ayat 39 dan 42 ini hampir sama isinya. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tidak ada kata-kata Yesus yang memaksakan kehendaknya kepada Allah. Kiranya kita juga sebagai pengikut Yesus meneladani ini. Ketika kita berdoa, jangan memaksakan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita minta terjadi. Kita tetap harus pasrah, itulah bentuk iman kita. Tidak boleh memaksa, karena keinginan kita tidak selalu sama dengan keinginan Allah. Rencana kita juga selalu tidak sama juga dengan rencana Allah. Ada rencana yang terbaik dari Allah kepada kita. Jika doa kita tidak dikabulkan, mungkin ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita masuk pada rangkuman dari materi yang kita pelajari tentang Yesus Sang Pendoa yang kita teladani. Yang pertama adalah doa merupakan ungkapan iman manusia di hadapan penciptanya. Baru Yesus adalah teladan kita dalam berdoa. Ia selalu memberi waktu untuk berdoa dalam melakukan pewartaannya, walaupun sesibuk apa. Ketiga, Yesus meneladankan kepada kita jika berdoa, berdoalah di tempat yang sepi.
Jangan bertele-tele dalam berdoa. Berdoa sesuai dengan pengalaman konkret apa yang kita alami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yesus mau kita mengenal Bapanya. Kesimpulan yang kelima adalah doa Bapa kami digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, seruan. Seruan itu isinya apa? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Yang kedua adalah permohonan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus juga mengajari kita untuk berdoa bagi setiap orang yang kita kasihi. Ya, seperti ia juga mendoakan murid-muridnya, para rasulnya, dan juga mendoakan orang yang percaya kepada Allah. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini, silahkan kerjakan penilaian berikut ini. Yang pertama, jelaskan arti doa bagi hidupmu. Yang kedua, hal apa saja yang bisa kita teladani dari kehidupan doa Yesus Kristus. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan pembagian doa Bapa kami. Yang keempat, buatlah sebuah doa untuk orang tuamu yang tercinta. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kita bersama-sama mendoakan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.